Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, mata kuliah manajemen organisasi akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai pengambilan keputusan dalam organisasi pemerintahan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sarah Elginaya, yang kedua Vinto Valindo, yang ketiga Muhammad Farhan, dan yang keempat ada Alan Novan. Sebelumnya kami akan menjelaskan mengenai apa itu organisasi pemerintahan. Organisasi pemerintahan adalah semua organisasi yang akan terlibat dalam proses politik, sosialisasi politik, pendidikan politik, dan ilmu kenegaraan. Baik itu berupa lembaga negara, partai politik, kelompok advokasi, dan semua yang melakukan pelaksanaan kebijakan, pembuat kebijakan, memberi masukan terhadap kebijakan yang akan atau sudah dibuat, dan sebagainya. Yang kedua, mengenai pengambilan keputusan. Pengambilan putusan adalah suatu pemecahan masalah untuk memilih satu alternatif dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia. Pengambilan keputusan menjadi salah satu proses dan cara cepat mengatasi masalah yang bisa dikatakan sebagai tahap milestone atau titik krusial saat menghadapi tantangan dan rintangan yang menghadang. Yang pertama, pengambilan keputusan dalam Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK adalah satu-satunya organisasi lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam mengurusi serta mengelola segala hal yang berhubungan atau berkaitan dengan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Cara pengambilan keputusan BPK. Segala cara pengambilan keputusan BPK dilakukan melalui sidang, yakni sidang BPK. Sidang ini harus dihadiri paling sedikit 6 orang anggota BPK. Pihak lain dapat menghadiri sidang ini jika keterangan dari pihak lain tersebut diperlukan untuk keberlangsungan sidang. Pengambilan keputusan dalam BPK dilakukan dengan musyawarah mufakat, dan jika tidak tercapai dan dilanjutkan dengan voting. Keputusan BPK dituangkan dalam dokumen tertulis yang ditandatangani oleh anggota yang hadir. Seluruh anggota wajib melaksanakan keputusan sidang BPK. Ketua dan wakil ketua dapat membuat keputusan tanpa melalui sidang jika dalam keadaan yang mendesak. Baiklah, yang kedua adalah pengambilan keputusan dalam Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Indonesia sebagai negara demokrasi menyelenggarakan pemilihan umum di mana rakyat memilih anggota eksekutif dan legislatif pemerintahannya setiap 5 tahun sekali. Proses pemilu ini diselenggarakan oleh KPU. KPU ada di tingkatan pemerintahan dari tingkat pusat yaitu KPU RI hingga daerah yaitu KPU provinsi dan KPU kabupaten kota, dan dibantu oleh Sekretariat Jenderal dalam menjalankan tugasnya serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Sebagai badan yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, KPU memiliki kode etik penyelenggara pemilu. Untuk mewujudkan dan memastikan pelaksanaan kode etik ini dalam penyelenggaraan pemilu, maka dibentuklah Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu. Next slide. Pengambilan keputusan dalam KPU dilakukan dengan rapat pleno. Yang pertama adalah rapat pleno tertutup. Syarat agar rapat pleno dapat dijalankan dengan sah untuk KPU RI adalah dihadiri oleh minimal 5 orang dan keputusannya akan menjadi sah apabila disetujui oleh 4 orang anggota hadir. Sedangkan untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, rapat pleno harus dihadiri oleh minimal 4 orang dengan keputusan yang disetujui oleh sekurangnya 3 orang dari anggota yang hadir. Undangan dan agenda rapat pleno harus sudah disampaikan pada para peserta rapat paling lambat 3 hari sebelum rapat dilaksanakan. Setelah rapat berlangsung, akan disusun berita acara sebagai dukungan administratif rapat pleno yang memuat tentang keputusan pleno dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU yang hadir, serta disertai dengan lampiran daftar hadir peserta dari salah rapat. Next slide. Sedangkan untuk rapat pleno terbuka, PKPU nomor 5 tahun 2008 secara eksplisit hanya mengatur tentang penetapan hasil pemilu dan rekapitulasi hasil suara. Namun banyak peraturan KPU yang kemudian mengatur hal-hal lain tentang rapat pleno terbuka. Misalnya adalah PKPU nomor 9 tahun 2016 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota, pasal 28 ayat 1 dan ayat 2, mengatur tentang keharusan KPU untuk mengadakan rapat pleno terbuka dalam kegiatan rekapitulasi dukungan calon perseorangan sebagai syarat pencalonan. Jadi, rapat pleno terbuka tidak hanya dibatasi untuk penetapan hasil pemilu dan rekapitulasi hasil suara saja. Sekian, terima kasih. Yang ketiga, pengambilan keputusan dalam Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional merupakan sebuah lembaga pemerintahan non-kementerian atau LPNK di Indonesia. Ketua BNN bertanggung jawab langsung kepada Presiden, seperti halnya para menteri di pemerintahan. BNN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Tata cara pengambilan keputusan dalam BNN. Dalam masalah pengambilan keputusan, kebanyakan keputusan dalam BNN telah tercantum dalam undang-undang yang mengaturnya dan standar operasional keputusan Badan Narkotika Nasional.
Beberapa hal yang sering terjadi yakni benturan antara kepentingan dan hak akan diangkat ke dalam sidang. Setelah sidang baru keluar keputusan atau sanksi yang didapat. Penangkapan merupakan sebuah tindakan penyidikan berupa pembatasan sementara kebebasan terdakwa atau terdakwa jika ada bukti yang cukup kuat untuk keperluan penyidikan, penuntutan, atau pengadilan dalam hal itu dan menuntut cara yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang tentang Proses Pidana. Hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 20 pada UU KUHP. Sekian, terima Demikianlah kasih. presentasi kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.